Rambut sehat dan kuat sepertinya didambakan semua orang, baik pria maupun wanita. Tetapi terkadang rambut kita menipis atau bahkan rontok. Mungkin ada asupan nutrisi yang kurang dalam makanan kita. Ada beberapa nutrisi yang dibutuhkan rambut untuk tumbuh sehat dan tebal. Jika tidak mendapat cukup asupan nutrisi tertentu, kita beresiko kehilangan rambut sehat. Nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan rambut, yang pertama adalah zat besi. Sel darah merah membutuhkan zat besi untuk menghantarkan oksigen. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan anemia, dengan gejala mudah lelah, pucat, dan rambut rontok. Apabila sedang menjalani siklus bulanan yang berat pada wanita, mengidap penyakit kronis, atau vegetarian, maka kita termasuk beresiko tinggi kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi mendominasi penyebab rambut rontok pada wanita. Nutrisi yang kedua adalah vitamin C. Masih terkait dengan zat besi, vitamin C sangat diperlukan usus untuk menyerap zat besi. Selain itu, radikal bebas dapat menghambat pertumbuhan rambut dan menyebabkan rambut menua. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu melindungi dari radikal bebas. Tubuh juga membutuhkan vitamin C untuk membuat protein khusus yang disebut kolagen, bagian penting dari struktur rambut. Nutrisi yang ketiga adalah vitamin D. Kita mungkin sudah tahu, vitamin D penting untuk tulang. Tapi tahukah kalau kekurangan vitamin D terkait erat dengan timbulnya rambut rontok? Kulit kita menghasilkan vitamin D saat terpapar sinar matahari. Tetapi beberapa orang tidak dapat mencukupi vitamin D hanya dari sinar matahari. Nutrisi yang keempat adalah zinc. Zinc berperan penting dalam pembuatan protein di rambut dan sel tubuh yang lain. Gejala kekurangan zinc adalah rambut rontok, luka sulit sembuh, dan berkurangnya sensitivitas indera perasa dan penciuman. Nutrisi yang kelima adalah vitamin A. Semua sel tubuh membutuhkan vitamin A untuk bertumbuh. Termasuk juga rambut. Bagian yang bertumbuh paling cepat di tubuh manusia. Vitamin A juga membantu kelenjar kulit untuk menghasilkan zat berminyak yang disebut sebum. Sebum melembabkan kulit kepala, serta membantu menjaga kesehatan rambut. Salah satu gejala kekurangan vitamin A adalah rambut rontok. Nutrisi yang keenam adalah vitamin E. Serupa vitamin C, vitamin E juga antioksidan kuat yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Nutrisi yang ketujuh adalah protein. Rambut hampir seluruhnya terbuat dari protein. Mengkonsumsi cukup protein adalah penting agar rambut dapat bertumbuh dengan baik. Jadi, ada 7 nutrisi yang disoroti. Dan inilah 10 makanan yang kaya dengan ke-7 nutrisi tersebut. Posisi ke-10 adalah kuaci biji labu. Kuaci biji labu, kaya dengan protein, zat besi, dan zinc. Konsumsi 80 gram kuaci biji labu, sudah memenuhi setidaknya 35% kebutuhan zat besi, 55% kebutuhan zinc, dan juga 60% kebutuhan asam amino esensial. Yang dimaksud dengan berat 80 gram di sini adalah berat bersih, yaitu berat dari bagian yang dapat dimakan. Berat bersih 80 gram ini setara dengan 108 gram kuaci utuh, karena rata-rata 26% dari berat kuaci ada pada kulitnya. Pada posisi ke-9 adalah ubi jalar. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat. Selain itu, ubi jalar kaya vitamin A. Mengkonsumsi 120 gram ubi jalar telah memenuhi kebutuhan harian tubuh akan vitamin A. Jangan melebihi 250 gram sehari, karena konsumsi vitamin A ada batas atasnya.
Posisi ke-8 adalah ikan tenggiri. Ikan tenggiri kaya dengan protein dan vitamin D. Akan tetapi, juga kaya dengan niacin, yang membuat ikan tenggiri ada batasan konsumsi, yaitu sebaiknya tidak melebihi 250 gram per hari. Ikan tenggiri juga memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh, jadi harus berasal dari asupan makanan. 130 gram ikan tenggiri sudah mencukupi kebutuhan harian seluruh asam amino esensial. Posisi ke-7 adalah tiram. Tiram kaya dengan zinc dan zat besi. Tiram 40 gram sudah mencukupkan kebutuhan zinc tubuh kita. Konsumsi tiram bahkan dapat membuat kita overdosis zinc. Karenanya, konsumsi sebaiknya dibatasi maksimal 80 gram per hari. Seperti yang lainnya, berat di sini adalah berat bersih, yaitu dari bagian yang dapat dimakan saja, tidak termasuk cangkang tiram. Posisi ke-6 adalah daging sapi. Daging sapi kaya dengan zat besi, zinc dan protein. Akan tetapi, juga tinggi kolesterol dan lemak-lemak yang biasa kita sebut lemak jahat, termasuk lemak trans. Karenanya, sebaiknya dibatasi maksimal 150 gram per hari. Daging sapi juga kaya asam amino esensial. Posisi ke-5 adalah kacang kedelai. Kacang kedelai kaya dengan zat besi, zinc, dan protein. 140 gram kacang kedelai juga dapat mencukupi seluruh kebutuhan asam amino esensial. Yang dijadikan acuan di sini adalah kacang kedelai panggang atau oven, dengan tanpa dibubuhi minyak atau margarin. Penambahan minyak atau margarin akan menambah kadar lemak. Posisi keempat adalah kacang almond. Kacang almond kaya dengan protein, zat besi, zinc, dan vitamin E. Kandungan vitamin E dari 120 gram kacang almond, bahkan dapat memenuhi 2 kali kebutuhan harian tubuh. Kacang almond juga kaya dengan asam amino esensial, dan omega 6. Posisi ketiga adalah kuaci bunga matahari. Kuaci bunga matahari kaya dengan protein, zat besi, zinc, dan vitamin E. Selain itu, juga mengandung asam amino esensial secara lengkap. Konsumsi disarankan adalah 100 gram berat bersih, atau setara dengan 185 gram kuaci utuh. Karena berat isi kuaci adalah sekitar 54% dari berat kuaci keseluruhan. Pada posisi kedua adalah daun kecipir. Keseluruhan tanaman kecipir dapat dimakan dan kaya nutrisi, baik daun, bunga, polongnya, bahkan akarnya. Tetapi yang tepat untuk nutrisi rambut adalah daunnya, terutama daun yang masih muda. Dan pada posisi pertama adalah paprika. Paprika kaya dengan zat besi, vitamin A dan vitamin E. Hanya dibutuhkan 50 gram paprika untuk memenuhi seluruh kebutuhan harian vitamin A dan vitamin E. Berikut adalah ringkasan makanan untuk kesehatan rambut, seperti telah disebutkan sebelumnya. Seluruh berat yang dimaksud di sini adalah berat bersih, yaitu berat dari bagian yang dapat dimakan. Jangan melebihi konsumsi maksimum, karena nutrisi bisa berbalik menjadi merugikan kesehatan tubuh apabila dikonsumsi berlebihan.